Profesor Dr. Adler Manurung. Ya, ini kita bicara pemulihan ekonomi juga ini Profesor. Ini kan banyak ya gejala lah ya, udah menyerang Indonesia ini tadi kan. Apalagi Ketua DPR RI juga telah mengatakan bahwasanya 30 kantor kementerian kena serang COVID-19 ini. Kalau kita bicara ke dampak ekonominya, kira-kira apa yang bisa Profesor jelaskan ini untuk pemirsa pendengar setia Pelita Radio Indonesia? Biasanya kalau udah begini kan ini yang pertama kan ekonomi kita itu pasti mendadak, apalagi lakukan PSBB kan. Nah PSBB-nya ini kan bagi saya ini udah telat. Oke. Ya harusnya kan sebelum-sebelumnya ya kan. Nah, sekarang disuruh PSBB, orang sudah mau mulai bisnis disuruh lagi kan, itu kan persoalan pertama. Jadi agak susah itu mulai lagi yang itu mau tutup lagi. Nah bagaimana kita membangunnya ya, pertama-tama seperti dilakukan sering saya ngomong kemana-mana, pemerintah itu harus ngasih uang ke UKM. Oke. UKM itu kalau dikasih 3 juta per UKM dengan catatan 60 juta pemilik UKM, baru saya mampu pusat, baru saya mampu triliun. Iya. Iya kan? Nah, 3 juta itu digunakan para UKM untuk membangun bisnis pelan-pelan. Tapi mereka harus mengembalikannya dalam 10 kali lipat, 10 kali pembayaran, bukan lipat 10 kali pembayaran, 3.000 per bulan. Tidak usah dikenai bunga gitu aja. Terus tantangan ya ini kan salah satu contoh itu cara membangunnya ya kan. Nah yang kedua, para pegawai yang bekerja itu pembayaran gaji dilakukan 2 kali sebulan. Contohnya seorang pegawai kalau buruh sekali seminggu kan kita harus lakukan, bahkan kalau boleh tiap hari bayar gajinya itu guru-guru itu, hobi-hobi itu, ya kan? Tapi kalau ke pegawai dibayar 2 kali sebulan, caranya bagaimana? Kalau dia gaji 5 juta, 2,5 juta tanggal 30, 2,5 juta pada tanggal 15. Iya. Nah itu membuat demandnya ada bisa naik. Oke. Dan mereka tidak memikirkan bahwa mereka punya uang, pasti punya uang sekitar tanggal 15. Lebih gampang mengaturnya sekali sebulan dibanding dengan sekali sebulan. Oke. Dua hal ini yang paling penting ditingkatkan ya kan gitu. Ini dua hal terkait menghadapi pemulihan ekonomi. Iya, supaya ada demand. Demand-nya ya. Permintaan untuk beli barang-barang harus dilakukan di daerah. Iya benar. Oke. Itu yang paling penting adalah yang kedua itu. Pertama dengan memberikan pinjaman kepada UMKM yang dia bisa melakukan bisnis, ya kan? Yang kedua dengan membuat gaji pembayaran lebih menarik sebulannya. Gitu. Oke. Menanggapi ya terkait pemetaan inilah Profesor, kan ini strateginya juga kan ya banyak inilah ya terkait pemulihan ekonomi ini kan banyak dampak lah ya, wisata juga berdampak, UMKM juga berdampak, ya kan? Mungkin secara ini terperinci apa yang bisa Prof jabarkan terkait metode-metode untuk pemulihan ekonomi? Iya, tadi saya katakan poin pertama itu. Yang kedua, misalnya yang berikutnya, orang disuruh bekerja, jangan lagi harus separuh-separuh. Misalnya orang yang tadi perusahaan-perusahaan itu jangan disuruh tutup. Mereka harus bekerja. Mungkin 50% dipekerjakan, 100 dipekerjakan, tetapi mereka separuh-separuh. Seminggu ini atau sekali 2 hari berubah. Bekerja. Oke, menanggapi inilah Prof.
ancaman terhadap kesejahteraan manusia ini ya, terkait kemandirian ekonomi lah, baik ya ketergantungan ekonomi kita kan tahu juga kan di negara-negara berkembang seperti kayak Indonesia ini kan, bagaimana caranya pemerintah ini untuk dapat mempromosikan sistem kesejahteraan sosial ya, yang mendorong untuk mendorong ketergantungan dan mencegah inilah tanggung jawab tadi untuk bagaimana semuanya pemerintah itu harus mulai dari mereka dulu. Mereka harus contoh, mereka harus bersih, mereka mau datang ke rakyat ya kan, mereka mau mendorong masyarakat. Tapi kalau mereka hanya di kantor kayak sekarang dengan adanya itu bagus di rumah, itu tuh persoalan juga. Oke, jadi sehingga kalau ada situasi mereka layani, jangan melayani gitu. Itu kan harus dilakukan. Menurut pengamatan Prof nih, organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan lah OECD ya, bagaimana sejauh ini langkah-langkah Indonesia terkait kerjasama ya baik bilateral, multilateral atau bagaimana untuk mengambil bagian untuk meningkatkan produk domestik bruto kita? Ya, yang dilakukan pemerintah sekarang kan sudah mulai semua kelihatan untuk sama-sama sana sini kan udah jalankan. Tetapi dengan pandemi kan mereka agak susah ini sekarang. Tapi mereka sudah mulai lagi gitu ya kan. Nah, kerjasama itu saya sangat bagus, nggak ada masalah itu. Tapi bagaimana kita meyakinkan orang lain supaya orang lain percaya sama kita, itu persoalan sekarang. Oke, jadi ya kita bicara tentang kita harus yakin, kita bisa yakinkan mereka bahwa kita punya barang, punya produk. Kalau kita nggak bisa mengatakan bahwa kita punya produk, gimana mereka tahu bahwa kita punya produk? Nah, lobby internasional yang sangat penting. Bagaimana pengamatan Prof sejauh ini? Apa ini masuk ke dalam geopolitik juga ini COVID-19 ini? Ini kan menarik juga ini ya. Kalau kita bicara geopolitik ini kan campuran dari kebijakan luar negeri, sejarah, geografi, budaya, ekonomi, perang, banyak ya. Memang ini melibatkan perebutan kekuasaan kan, aliansi yang saling. Tapi itu kan tergantung kita sendiri. Bagaimana kita mengatasi itu, bagaimana kita melihatnya kan. Kalau kita memandangnya kurang cermat ya kita kalah. Tapi kalau kita pandang, kita lihat itu dengan cermat, kita rasa dengan cermat, kita buat strategi yang bagus ya, itu bisa teratasi dengan baik persoalan-persoalan yang sekarang gitu. Menurut analisis Prof, bagaimana? Ya mungkin bukan pakarnya lah geopolitik Prof menganalisis ini ya untuk perencanaan strategi ya. Oke, kita next lah pertanyaan yang selanjutnya aja Prof, untuk ya mengenai ya kemiskinan kan masih ya kita tahu lah ya makin bertambah ini malah di COVID ini ya, masa COVID. Kalau dia nggak bertambah, kemiskinan itu menjadi pertanyaan. Jadi kira-kira, gimana Prof? Jadi kalau tadi misalnya dianggap kemiskinan tadi nggak meningkat, bahkan kos berarti selama ini ada uang yang tersimpan tidak kelihatan kan gitu. Oke, berarti untuk pertumbuhan ekonomi kita mengatasinya 2 poin tadi gitu Prof ya? Iya lah, kalau 2 poin tadi kasih mereka itu, dan mereka dikasih itu pertama, bisnisnya jangan disuruh tutup, tapi bekerja dengan cara shift gitu loh. Supaya ada produksi juga loh. Iya. Jadi bagaimana kira-kira Prof bisa memaparkan analisis komprehensif lah tentang penyebab kemiskinan tadi? Bagaimana rekomendasi juga untuk mempercepat pengurangan kemiskinan Prof melalui pertumbuhan? Ya, kalau tadi misalnya kau kasih 3 juta rupiah per UMKM, kan akhirnya mereka bekerja. Dengan bekerja mereka punya uang, kemiskinan makin berkurang kan gitu ceritanya. Oke. Jadi memang harus dikasih uang gitu, Prof ya? Iya. Coba kalau 60 juta yang UMKM, satu keluarga itu taruhlah 4, berarti penduduknya berapa sih? Atau rata-rata 2, rata-rata 30 juta kan, sisanya kan merupakan orang-orang kaya kan? Oke. Jadi kita
melihat ya karakteristik utama yang ada di Indonesia ini tadi, Prof ya, bagaimana tinggal di pedesaan, bagaimana di daerah perkotaan, bagaimana ya yang keluarga-keluarga besar tadi ya, gini kan. Yang kedua, yang terakhir, saya minta semua masyarakat saling berbukalah, kalau dia punya, menolong yang miskin, yang itu aja. Oke, jadi memang banyak sekali dampak, Prof. Harus apa, Prof? Harus ada transfer kekayaan lah, tetapi nggak usah besar, kecil-kecil lah gitu. Harus merasa iba yang punya uang kepada orang lain nggak mampu, gitu aja. Oke, kita ketahui penyebab utama kemiskinan tadi ya pertumbuhan ekonomi rendah, Prof ya. Ini mungkin bisa kita simpulkan ya. Elastisitas pertumbuhan yang rendah tadi dari pengurangan kemiskinan, kelemahan dalam penciptaan lapangan kerja. Sejauh ini bagaimana pengamatan Prof? Ini kan nggak ada penciptaan lapangan kerja, malahan ini kan banyak pengurangan malahan ya. Ya karena itu maka bilang produksi, kalau semua orang butuh makan, butuh produk yang untuk dikonsumsi, maka kan perlu juga pabrik-pabrik untuk kerja. Tapi shiftnya jangan dibikin total, shiftnya itu harus dibesarkan gitu loh. Yang tadi 25% naikin dulu ke 50, dari 50 naikin ke 75, kan harus begitu caranya, nggak boleh sekali gitu kan. Bagaimana gambaran Prof kemiskinan tadi berdampak pada pertumbuhan ekonomi, Prof? Itu tidak bisa menambah, tetapi pertumbuhan ekonomi akan bertahan bahkan berkurang. Sampai kan semester 3, saya menduga semester 4, kuartal 4 tahun ini pertumbuhan masih negatif. Oke. Jadi temuan-temuan apa, Prof, yang sudah Prof ini, Prof, di masa-masa pandemi COVID-19 ini? Ya, yang paling jelas bahwa sektor-sektor pariwisata, ya kan, sektor-sektor perhotelan, semua itu kan akan susah kan, tapi dengan sekarang pelan-pelan itu akan berkembang kan. Kalau itu bertumbuh, yang lain pasti bertumbuh, kan ada namanya mudah kayak gitu loh. Tadi Prof katakan sampai kuartal berapa, Prof, pertumbuhan ekonomi? Masih negatif. Masih negatif ya? Ya. Berarti ya bisa jadi ada, ya ini bisa bahaya juga ya, Prof ya? Ya berakibat konflik dan kekacauan tadi kan akibat ketidaksetaraan tadi toh, Prof. Bisa juga menghambat investasi kan, menghancurkan modal sosial tadi. Bisa juga, tapi kan dengan pemerintah yang bisa sigap kan bisa terselesaikan. Oke, ini. Oke, kira-kira harapannya apa ke depan ini, Prof? Untuk bisa Prof berikan penjelasan kepada para pendengar Krida Radio Indonesia sekaligus untuk pemerintah solusi-solusi ya permasalahan dan solusi. Yang saya katakan tadi, kita itu jangan saling gontok-gontokan dulu, mari kita pecahkan bersama. Oke, berarti jangan saling menuduh bahwa yang sangat salah yang salah. Dalam situasi sekarang pasti siapapun pemimpinnya pasti begini, kan nggak akan bisa dia lawan. Oke, rekomendasi utamanya itu, Prof ya, jangan kita gontok-gontokan, bersatu dulu menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Iya, itu yang paling penting. Karena ego sektoral juga ini kan sangat tinggi, Prof, kita lihat ya. Ya, biasa, karena dia belum naik. Oke, jadi meninjau kembali ke sana, kira-kira apa saran Prof ini, Prof? Yang mari kita terbuka, transparan, saling menghargai sesama lah. Oke. Yang intinya begitu, Prof ya. Dia terbuka, menghargai sesama, bagaimana melanjutkan ya agenda reformasi sektor tadi baik di pendidikan. Sejauh ini bagaimana, Prof? Ya, Prof udah ya punya keluarga juga untuk ya belajar di kampus juga kan, ngajar kan. Sejauh ini untuk di sektor pendidikan sendiri, Prof ngajar di kampus bagaimana, Prof? Sistem pembelajaran jarak jauh ini efektif apa bagaimana, Prof? Saya bilang bagian memulai bahkan susah, tapi bagian sudah berlangsung ya nggak ada masalah. Bahkan sekarang semua sekolah sudah mulai pakai jarak jauh semua kan, pakai Zoom, pakai webinar, website, webinar dan jadi nggak ada persoalan semuanya. Oke. Untuk memetakan pemangku kepentingan utama tadi, Prof, untuk dalam pengentasan kemiskinan tadi, ini kan penting juga di semua tingkatan pemerintahan, Prof.
Bagaimana pandangan Prof? Makanya itu orang-orang pemerintah itu harus jangan di kantor saja, turun lihat mana yang benarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya pembagian yang 3 juta tadi harus mereka juga turun dari Semarang. Oh, begitu implementasinya Prof ya? Iya, nggak boleh begitu mereka, jangan khawatir dari uang yang 3 juta bukan kepada tempatnya, nanti kan persoalan juga. Oke. Jadi untuk mekanisme ini kan terhadap kebocoran dan korupsi tadi, ya antisipasinya gimana Prof? Perlu dijaga, maka transparansi, kejujuran sangat penting. Oke, untuk karakteristik regional dan lokal tadi, misalnya risiko-risiko di saat pandemi ini kan ini udah masuk kategori bencana nih Prof. Atau risiko konfliknya tadi ada gambaran nggak Prof? Intervensi? Nggak ada, coba ada konflik nggak ada kan? Ya, orang-orang tertentu saja melakukan bahwa mereka pemerintah. Ini kayak kita ketahui ini di Bekasi Prof ya, gereja itu dipersekusi ya saat. Itu jangan dibahas itu. Oke. Itu kan orang-orang terus jangan dibahas hal-hal seperti itu kan. Ada faktor X, faktor Y, faktor Z di situ. Untuk koordinasi sendiri apa Prof lihat baik gitu Prof antar lembaga dan pemerintah tadi terkait hal ini Prof ya menangani pandemi ini. Ya sebenarnya mereka sudah bagus lah kerjasamanya. Tapi masih ada aja konflik antar internal ya Prof ya. Ya pasti itu kan masa skala satu kan pasti ada 80-90% bagus, 10% pasti ada yang negatif kan. Jadi kira-kira targetnya pemerintah ini saat mengatasi pandemi COVID-19 ini bisa dikasih solusinya Prof? Apa targetnya kira-kira target utamanya? Target utamanya semua orang bisa tidak saling menyalahkan kan. Target utama kedua orang masih bisa hidup makan kan gitu aja dulu pertama. Oke, jangka menengah, jangka panjangnya gitu Prof ya? Ya, yang mereka pertama sekali mereka harus bisa hidup dulu, mereka tak terganggu, bisa mereka bekerja. Dengan begitu, jangka menengah bisa melakukan peningkatan pendapatan. Dalam jangka panjang mereka udah hidup tenang, kan gitu aja. Oke, berarti pemerintah ini harus terus mengejar itu Prof ya. Ya, intinya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif tadi, bagaimana kira-kira untuk reformasi fiskal, ya, pertahankan stabilitas harga itu kan penting juga Prof ya. Ya, itu harus dilakukan. Kalau enggak, kalau harga naik terus ya persoalan juga kan. Ya, untuk lingkungan investasi kan banyak lagi sebenarnya ini Prof ya, infrastruktur. Jangan dipikirkan investasi dulu lah. Bagaimana semua masyarakat ini bisa hidup dengan normal dulu lah. Itu aja dulu. Menurut Prof, untuk promosikan pertumbuhan dan produktivitas sektor pertanian ini bagaimana Prof di tengah pandemi ini? Pandangan Prof gimana? Tadi kok tanyain aku semua caranya, aku tidak seperti semua tahu aku gimana. Oke. Yang penting dengan cermat kita sudah dengar ya dari Profesor Adler Manurung. Intinya banyak yang sudah dikatakan Profesor Dr. Adler Heimans Manurung, ME, MCom. Oke, panjang sekali Profesor. Terima kasih Prof sudah bisa bergabung di Krida Radio Indonesia. Semoga sehat. Salam sehat terus. Shalom.